Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Kurnia Dewi. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pelanggaran ITE yang ada di Indonesia. Salah satunya kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat adalah penyebaran berita hoaks. Berita bohong atau hoaks ini sesungguhnya telah lama terjadi, yaitu sejak penggunaan teknologi digital atau internet. Melalui peralatan ini, masyarakat mendapat kemudahan dalam bermedia sosial sehingga pertukaran informasi terjadi sangat intensif. Seluruh anggota masyarakat dunia dapat terkoneksi dan saling memberikan informasi sesuai kebutuhan masing-masing. Pengguna internet atau netizen dapat berkomunikasi dalam segala bidang baik ekonomi, politik, budaya, dan lainnya. Kemudahan ini seringkali dimanfaatkan oleh netizen untuk melakukan kecurangan dengan memberikan informasi yang tidak benar atau bohong atau hoaks untuk mendapatkan keuntungan. Dalam masyarakat yang sangat rendah tingkat literasinya, akan mudah terpapar berita bohong atau hoaks dan menerima sebagai kebenaran, bahkan turut menyebarkan berita sehingga memperparah keresahan atau kegaduhan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 45 yang pertama, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk contoh kasusnya sendiri, akhir-akhir ini terjadi yang sedang marak di Indonesia, yaitu penyebaran berita hoaks tentang berita COVID-19. Contohnya saja, diberitakan dari kompas.com, Kamis 5 Maret 2020 yang lalu, ada 5 orang tersangka yang ditetapkan karena menyebarkan berita hoaks. Rinciannya, 1 kasus di Banten, 2 kasus lagi di Kalimantan Barat, dan 2 kasusnya di Kalimantan Timur. Modusnya itu berbeda-beda. Yang pertama, yang menyebarkan informasi mengenai seorang WNA terjangkit virus corona dan menghimbau masyarakat agar menjauhi WNA tersebut. Padahal WNA tersebut tidak terjangkit corona, melainkan hanya demam biasa. Ada pula yang menyebarkan video tentang penanganan pasien flu dan pilek, tetapi diberi narasi bahwa pasien tersebut diduga terjangkit virus corona. Menanggapi maraknya hoaks di media sosial, pemerintah menghimbau kepada masyarakat agar bijak dalam bermedia sosial. Oke teman-teman semua, pelanggaran ITE yang kedua adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik atau defamation merupakan tindakan yang menyerang kehormatan seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan. Di era digital seperti saat ini, kasus pencemaran nama baik banyak sekali ditemukan, khususnya melalui media sosial ataupun media digital lainnya. Pencemaran nama baik secara umum. Sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai kasus pencemaran nama baik, kita harus memahami unsur pencemaran nama baik secara umum. Yang pertama, tindak pidana dalam pencemaran nama baik merupakan delik pidana aduan. Pencemaran nama baik masuk ke dalam kategori delik aduan karena penilaian terhadap tindakan pencemaran nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya. Tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat diproses oleh pihak berwenang jika terdapat pengaduan dari korban pencemaran. Yang kedua, pencemaran nama baik dilakukan melalui penyebaran informasi. Artinya, dalam suatu konten terdapat substansi yang berisi pencemaran yang disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelakunya. Adapun beberapa sasaran dalam pencemaran nama baik. Yang pertama, pribadi atau perorangan. Yang kedua,
kelompok atau golongan. Yang ketiga, suatu agama. Yang keempat, orang yang sudah meninggal. Dan yang kelima, para pejabat yang meliputi pegawai negeri, kepala negara atau wakilnya, dan pejabat perwakilan asing. Undang-Undang ITE lebih menekankan pada media atau cara dari pencemaran nama baik tersebut dilakukan. Hal ini diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Jika Anda melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka Anda dikenakan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 750 juta. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, definisi pencemaran nama baik mengacu pada pencemaran nama baik atau fitnah yang diatur dalam KUHP. Melakukan tindak pidana pencemaran nama baik memiliki banyak dampak yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain, baik kerugian materi dan non-materi, diantaranya membekukan kebebasan berekspresi, menghambat kinerja seseorang, merusak popularitas dan karir, kemudian perihal pencitraan seseorang atau institusi. Untuk kasusnya sendiri, sering sekali kita lihat misalnya dalam merusak popularitas dan karir. Di Indonesia ini kasus yang seperti itu paling sering terjadi ketika misalnya netizen tidak suka dengan artis atau suatu kelompok. Mereka akan menjatuhkan popularitas dan karir mereka dengan menggunakan pencemaran nama baik yang jelas merugikan dia sendiri karena akan terjerat pidana. Oke teman-teman, kemudian yang ketiga, pelanggaran ITE tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciptaan adalah hasil karya seseorang atau kelompok yang menunjukkan keasliannya dalam lingkup ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Hasil karya tentunya ada yang pihak perorangan maupun kelompok yang membuatnya atau yang disebut pencipta. Setiap karya ciptaan yang dihasilkan tentunya memiliki ciri khas masing-masing sesuai imajinasi dan kreativitas dari pencipta karya itu sendiri. Dan pada akhirnya nanti pencipta itulah sebagai pemegang hak cipta. Setelah sebuah karya dibuat, selanjutnya adalah bagaimana karya tersebut bisa sampai ke orang lain yang dapat menghargainya. Cara penyampaiannya itu adalah dengan pengumuman. Pengumuman yang dimaksud adalah cara penyampaian melalui pembaca, penyiaran, pemeran, penawaran, penjualan atau pengedaran. Dan media yang digunakan untuk dapat mengedarkan atau menyebarluaskan bisa melalui media cetak, audiovisual, atau lewat internet. Dalam penyebarannya, untuk dapat memenuhi keinginan peminatnya, maka dibuatlah perbanyakan atau penggandaan jumlah ciptaan dalam bentuk yang serupa dengan kualitas yang sama. Undang-Undang ITE mengatur peraturan dan sanksi atas pelanggaran terhadap HKI, yang salah satunya adalah hak cipta dengan perlindungan hak pribadi dan perlindungan terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual atau HKI. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Berikut ini adalah pasal-pasal Undang-Undang ITE yang mengatur terkait HKI atau hak kekayaan intelektual. Di antaranya ada pasal 25
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pasal 26 yang pertama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Yang kedua, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Untuk kasusnya sendiri sering terjadi sekarang itu, misalnya banyak orang menggunakan video seseorang kemudian diunggah tanpa izin. Oke, yang keempat ada ujaran kebencian atau hate speech. Untuk pelanggaran ITE, hate speech ini hampir sama dengan pencemaran nama baik, karena dia menyangkut seseorang atau pribadi seseorang. Undang-undang ITE yang mengatur mengenai ujaran kebencian yang mengandung sara yang diatur lebih lanjut dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE sebagai berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Pelanggaran atas perbuatan yang dimaksud pada pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ini diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Untuk contoh kasusnya sendiri itu sering terjadi, sering juga kita lihat mereka yang saling menghujat kebencian di sosial media, misalnya menyebarkan berita atau video-video kemudian menghina, menjatuhkan nama baik seseorang. Itu sering sekali terjadi di sosial media pada saat ini. Pelanggaran ITE yang selanjutnya, yang kelima, adalah perjudian online. Perjudian menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat, terutama di masa pandemi saat ini, yang mana perjudian dijadikan sebagai solusi ekonomi pada masa pandemi COVID-19. Mereka rela bergadang demi mencari wangsit untuk menentukan nomor butut yang akan dipertaruhkan. Terlebih lagi, dengan adanya kebijakan baru yaitu work from home selama pandemi ini akan menjadi pengaruh besar bagi masyarakat Indonesia, khususnya dikarenakan menurunnya penghasilan, dan yang lebih parahnya lagi, apabila seseorang tersebut di PHK, maka tak heran apabila mencari sesuatu yang instan seperti berjudi. Judi, menurut Undang-Undang ITE, adalah diatur dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian, sanksi perjudian online, menurut Undang-Undang ITE diatur dalam pasal 45 ayat 2 Undang-Undang 19/2016, yaitu setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud pasal 27 ayat 2, maka akan dipidana penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Di dalam KUHP juga diatur di pasal 303 dengan ancaman 12 tahun penjara tentang perjudian. Oke teman-teman semua, kemudian pelanggaran ITE yang terakhir yaitu terkait prostitusi online.
prostitusi online di Indonesia termasuk ke dalam sebuah kejahatan, yaitu kejahatan yang melanggar norma kesusilaan, dan kegiatan prostitusi merupakan kegiatan yang ilegal dan bersifat penghinaan atau pencemaran nama baik. Prostitusi online dalam Undang-Undang ITE, hukuman bagi para prostitusi online tersendiri dituntut paling lama penjara 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Untuk contoh kasus sendiri, di Indonesia itu paling banyak prostitusi online dan sulit untuk dihentikan karena itu berurusan dengan pribadi masing-masing. Oke teman-teman semua, sekian yang dapat saya jelaskan tentang pelanggaran ITE yang ada di Indonesia. Salah dan kurang dengan penyampaian saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.